Mustafa wa ala ali ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alunan langkah yang pertama, setinggi punja sedalam-dalamnya rasa syukur. Marilah kita sama-sama bersyukur atas kehadiran Allah Sang Rabbul Ghafur, yang mana Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam, terlebih-lebih lagi nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di acara peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah. Alhamdulillah. Pak, Bu, memang nikmat Allah datang tanpa kita sadari, tetapi jika nikmat itu pergi, baru manusia terasa. Sebagaimana bahwa pepatah mengatakan, walau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Alunan langkah yang kedua, selawat berpucukan salam, bertangkaikan rindu, berarkakan kasih sayang. Marilah kita sama-sama hadiahkan keruh junjungan alam, putranya Abdullah, buahatinya Aminah, intannya kota Mekah, permatanya kota Madinah, Habibullah kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah rela memandikan darah, berhujankan anak panah, berselimutkan pedang. Demi apa? Demi tiganya kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka wajar dan pantaslah kita sebagai umatnya mengirimkan sepotong doa yang ringan dalam ucapan, yang pendek dalam tulisan. Insya Allah berat di timbangan yaumil mizan. Dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak tokoh masyarakat, yang saya hormati ahli bait beserta keluarga, yang saya hormati dan yang saya muliakan para jajaran alumni Pondok Pesantren Mustafawiyah, dan yang saya banggakan serta saya hormati kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah. Baiklah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Peranan Ilmu dalam Kehidupan Dunia dan Akhirat. Ilmu memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan ilmu manusia bisa melakukan sesuatu. Tanpa ilmu manusia akan terbodoh dan terbatu. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i mengatakan, man aradat dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka wajiblah dengan ilmu. Saya ambil sebuah contoh yang sederhana. Jika tidak ada mikrofon yang saya pegang ini, bagaimana mungkin yang di luar bisa mendengarkan suara saya? Walaupun saya teriak sekuat-kuatnya sampai suara saya habis, mereka tidak akan mendengar suara saya, karena suara saya memang kecil. Dan untuk menciptakan mikrofon tersebut tentu harus dengan ilmu. Dan kemudian Imam Asy-Syafi'i mengatakan, man aradad dunya, man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka wajib juga dengan ilmu. Pak, Bu, jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, maka kita harus menaati perintah Allah yang disebut dengan ibadah. Tentu untuk melaksanakan ibadah tersebut, kita harus memiliki ilmu tentang ibadah tersebut. Pak, ada sebuah cerita. Pak, Bu, boleh saya cerita? Ceritanya begini, ada seorang bapak-bapak yang sangat rajin sholat di masjid. Tapi bukan bapak-bapak yang ada di sini. Ini ceritanya di negeri entah berani. Bapak ini sedari kecil tidak pernah belajar ilmu agama. Namun karena tidak ada dukungan dari orang tuanya, mungkin orang tuanya tidak menginginkan anaknya menjadi ahli agama, hanya ingin menjadi ahli hisab. Hisab Samsu, Sampurna, Marlboro, dan lain-lainnya. Walaupun bapak ini tidak pernah belajar ilmu agama, tetapi bapak ini sangat rajin sholat di masjid. Tapi sholat yang ia kerjakan hanyalah ikut-ikutan. Suatu ketika
Bapak ini mengajak anaknya sholat di pinggir kali. Kebetulan bapak ini orang desa. Sebelum bapak ini melaksanakan sholat, bapak ini berpesan kepada anaknya, "Hei nak, ikuti gerakan bapak maupun bacaan bapak." "Siap pak," kata si anak. Lalu bapaknya pun memulai sholatnya dengan takbir, Allahu Akbar. Anaknya juga takbir, bapaknya ruku, anaknya juga ruku, bapaknya iktidal, anaknya juga iktidal. Pas bapaknya sujud, ternyata ada batu runcing yang mengenai kening bapaknya. Karena kesakitan spontan bapaknya berkata, "Aduh." Dan sang anak yang mengingat pesan sang bapak lalu mengikuti perkataan bapaknya. Bapaknya berkata aduh, anaknya juga berkata aduh. Lalu sang bapak keheranan, "Kenapa kamu nak? Keningmu terkena batu juga?" Jawab sana, "Tidak pak, saya hanya mengikuti gerakan bapak maupun bacaan bapak." Lalu sholat pun menjadi ngobrol. Beginilah jika sholat tanpa ilmu, sholatnya menjadi berantakan plus sia-sia. Wajarlah Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh umat muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengapa kita diwajibkan untuk menuntut ilmu? Jawabannya satu, karena menuntut ilmu itu adalah ibadah. Yang kedua, supaya kita menjadi orang yang pintar dan tidak menjadi orang yang bodoh. Pak, Bu, bisa kita lihat mana orang yang ingin menjadi pintar dan mana orang yang ingin menjadi bodoh. Jika ada pengajian, datang atau tidak. Dan ada juga orang tua yang tidak memberikan pendidikan ilmu agama kepada anaknya. Berarti orang tuanya menginginkan anaknya menjadi bodoh. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ki Joko bodoh saja sudah tobat. Masa kita mau ketinggalan? Supaya tidak ketinggalan, maka wajiblah kita untuk menuntut ilmu. Lalu apa sih keistimewaan tersebut sehingga banyak orang yang berusaha semaksimal mungkin untuk menuntut ilmu? Keistimewaan menuntut ilmu tersebut ialah ilmu adalah nurnya Allah yang diberikan kepada hambanya yang menuntutnya. Dan dengan ilmu juga Allah meninggikan derajat hambanya. Dan yang paling kita inginkan, dengan ilmu Allah mempermudah jalan kita menuju ke surga. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man salaka tariqan yatlubu bil ilmi, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mempermudahkan jalannya menuju ke surga. Pak, Bu, mau ke surga? Mau kali apa mau banget? Sudah pernah ke surga? Sudah pernah lihat fotonya? Mimpi. Lalu mengapa kita berusaha semaksimal mungkin? Rasulullah SAW yang pernah pergi ke surga menggambarkan tentang surga. Biha mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi basar. Surga itu kata Rasulullah belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terlintas di hati manusia sedikit pun. Itulah surga. Bagus sekali kan, Bu? Walaupun orang Sumut membanggakan Danau Tobanya, orang Jogja membanggakan candi-candinya, orang Bali membanggakan pesona pantai-pantainya, orang Papua membanggakan pesona Raja Empatnya. Itu semua tidak sebanding dengan surga. Dan ada juga orang yang mengagumi suara Lesti, Syahrini, lagu India, Kuci-Kuci Kotahe, Kalau Menau, dan sebagainya. Itu semua tidak laku di surga. Karena gesekan daun surga saja sudah menjadi irama yang begitu indah. Bidadari-bidadari yang begitu cantik siap melayani siapa saja yang masuk dalam surga. Lalu ini saya sampaikan supaya kita lebih bersemangat dalam beribadah. Tentu beribadah yang dilandasi dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jika kita sudah mengetahui keistimewaan ilmu tersebut, masih maukah kita menyia-nyiakan waktu kita dengan percuma? Sedangkan untuk bermain HP banyak waktu yang kita gunakan.
Kadang-kadang ibu-ibu juga sungguh kelewatan karena asiknya main HP hingga lupa dengan anaknya yang belum mandi. Ingusnya sudah angka 11, rambutnya yang acak-acakan seperti sapu hijau yang sudah kadaluarsa. Bapak-bapak juga sungguh keterlewatan karena asiknya main skater hingga lupa kepada anaknya. Lebih mementingkan membeli chip dibandingkan pendidikan anaknya. Jadi kalau sudah begitu, siapa yang salah? Anaknya atau orang tuanya? Orang tua. Ya, hingga anaknya lupa dalam mengaji dan sholat. Apalagi nanti anaknya, apalagi nanti orang tuanya duluan dipanggil oleh Allah. Anaknya nggak pandai menyolatkan, dikasih dengan Bilal. Anaknya nggak pandai menguburkan, dikasih dengan penggali kubur. Anaknya malah asik selfie sana dan selfie sini. Oleh karena itu, marilah kita berpikir ke depan. Marilah kita bersama-sama untuk menuntut ilmu agar Allah mempermudahkan jalan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Allahu bimuwafiq aqwamit thoriq. Ilahi taufiq wal hidayah wa ridai wal inayah ila liqa'i ma salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam